Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 32. Oke lah, nggak usah banyak mang-mimang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi abu-abu yang tampak tidak terbatas sekarang telah membengkak dengan hebat di dalam tubuh Lindong. Dan hal ini terlihat seperti gelombang air pasang. Bahkan meridian dari Lindong telah menunjukkan tanda-tanda akan segera layu. Dan kekuatan korosif dari kekuatan sunyi ini benar-benar sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Lindong jelas sangat sadar dengan fakta ini. Dan hal itu membuat ekspresi di wajah Lindong terlihat sangat serius. Meskipun Lindong tidak takut dengan kekuatan sunyi karena dia bisa mengandalkan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya. Tapi berhati-hati, adalah sesuatu yang lebih baik. Pada saat ini, dengan hanya satu pikiran saja, sebuah cahaya hijau mulai menyebar ke dalam tubuh Lindong. Dan meridian Lindong yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda untuk segera layu karena kekuatan korosi dari kekuatan sunyi, pada saat ini mulai beregenerasi dengan cepat. Karena dengan transformasi tubuh naga hijau ini, sebenarnya otot, kulit, serta organ dalam dari Lindong memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Pada saat keterampilan tubuh naga hijau surgawi telah berhasil memblokir semua kekuatan korosi dari kekuatan sunyi, pada saat ini Lindong pun berkata, batu simbol pelahap, lahap semua kekuatan sunyi. Dan dengan cepat, batu simbol pelahap itu kini berputar-putar dengan cepat di dalam tubuh Lindong, yang pada akhirnya menelan seluruh kekuatan sunyi yang telah memasuki tubuhnya. Dan pada akhirnya, kekuatan itu dikirim ke dalam dantian Lindong dan berubah menjadi padat di tempat itu. Kabut berwarna abu-abu sebenarnya telah mengembun dengan cepat dan perlahan menunjukkan tanda-tanda akan segera melakukan perubahan di dalam dantian Lindong. Pada saat melakukan hal ini, banyak murid yang ada di tempat ini, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak ada habisnya. Karena sebelumnya mereka bisa melihat bahwa tubuh Lindong benar-benar telah layu. Namun pada saat ini, sebenarnya tubuh dari Lindong telah berangsur-angsur kembali dalam keadaan seperti semula. Hal itu membuat para murid kemudian berkata, Lindong, dia benar-benar berhasil melawan kekuatan sunyi yang sangat menakutkan yang pada saat itu telah menyerang tubuhnya. Patwa Buta yang berada di depan tablet batu ketika merasakan hal ini, tubuhnya yang tadinya tegang sekarang menjadi lebih rileks karena dia pada saat ini bisa merasakan sejumlah kekuatan besar dari kekuatan sunyi terus mengalir dari batu kesunyian ke dalam tubuh Lindong. Dan apa yang membuat Pak Tua Buta ini merasa terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi ketakutan dari wajah Lindong saat ini ketika dirinya diserbu oleh kekuatan sunyi. Hal itu membuat Pak Tua Buta kemudian bergumam, bocah itu di dalam tubuhnya sepertinya ada sesuatu yang mampu melawan kekuatan sunyi. Meskipun Pak Tua Buta ini tidak bisa melihat, tapi indranya yang lain benar-benar sangat tajam. Dan dia merasakan bahwa sebenarnya di dalam tubuh Lindong seperti jurang maut yang sangat dalam. Dan seberapa kerasnya Pak Tua Buta ini menyelidiki seluruh tubuh Lindong, maka dia tidak akan bisa menemukan apapun di dalam tubuh misterius dari bocah itu. Yang kemudian Pak Tua Buta pun mulai berkata dengan pelan, pada tingkat ini tidak lebih dari setengah hari baginya untuk bisa memadatkan benih kesunyian. Tingkat ini bahkan jauh lebih cepat daripada Soutong saat itu. Jika Chen Zhen dan juga Wu Dao tahu tentang hal ini, mereka pasti akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang luar biasa lainnya kini telah bergabung dengan Aula Sunyi. Lindong yang masih terfokus untuk membentuk bibit kesunyian, dia jelas pada saat ini tidak bisa merasakan tatapan kaget dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena semakin banyak kekuatan sunyi yang telah masuk ke dalam tubuh Lindong, maka sekarang Lindong bisa merasakan bahwa ada jenis fluktuasi yang misterius yang pada saat ini dipancarkan oleh batu sunyi yang ada di hadapannya.
Ketika Lindong merasakan fluktuasi misterius ini, dia pun berkata, "Sensasi ini." Lindong mengerutkan keningnya, namun dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dan fluktuasi tiba-tiba yang semakin ganas kini benar-benar masuk ke dalam tubuh Lindong. Karena pada saat ini kekuatan sunyi yang semakin buas menyerbu tubuh Lindong dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan kekuatan sunyi kali ini beberapa lebih ganas daripada sebelumnya. Dan Lindong jelas bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan sunyi yang dipancarkan ini adalah kekuatan untuk menyerang. Dan seolah-olah ada seseorang yang mengendalikan batu kesunyian untuk segera meluncurkan serangan pada Lindong. Tiba-tiba saja mata dari Lindong terbuka lebar dan sorot matanya berbinar ketika Lindong menatap batu sunyi yang ada di hadapannya ini. Setelah mengamatinya sejenak, Lindong tersenyum yang kemudian dia berkata, "Serangan ini sepertinya memang diluncurkan oleh batu sunyi itu sendiri." Haha, ternyata batu sunyi ini adalah harta karun jiwa ya. Dan memang benar, batu kesunyian yang ada di tempat ini merupakan harta karun Yuan murni, dan itu memiliki tingkat kesadaran tertentu. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia pun bergumam, harta karun jiwa yang memiliki energi yang menakutkan seperti ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi biasa. Dan ini pasti tidak salah lagi, batu kesunyian ini sebenarnya adalah harta karun Yuan murni. Hal itu mirip dengan formasi penyegel surga yang telah digunakan oleh orang-orang dari Suan Barat. Pada saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja sebuah cahaya abu-abu yang sangat keruh kini meletus dari permukaan batu kesunyian. Cahaya itu mulai menggeliat sebelum pada akhirnya berubah menjadi sinar abu-abu yang meliuk-liuk dan langsung menyerang tubuh Lindong. Dan pada akhirnya, dang! Pergerakan tiba-tiba dari batu kesunyian itu menimbulkan suara keras ketika menghantam tubuh Lindong. Banyak murid yang ada di panggung pelatihan, mereka segera melihat pemandangan ini dengan tatapan mata yang kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka melihat bahwa sebenarnya batu sunyi telah mengambil inisiatif untuk meluncurkan sebuah serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas mengetahui maksud dari batu kesunyian. Dia segera mengerutkan keningnya sebelum pada akhirnya Lindong tidak berani meremehkan cahaya abu-abu yang dipancarkan oleh batu kesunyian, yang pada saat ini cahaya hijau yang tidak terbatas segera dikeluarkan dari telapak tangan Lindong. Dan cahaya hijau itu pada saat ini telah bertabrakan dengan cahaya abu-abu. Suara benturan kini telah bergema di permukaan batu kesunyian, dan fluktuasi energi dari benturan ini benar-benar menyebabkan udara di sekitarnya meledak dengan keras. Bahkan tubuh Lindong sekarang telah bergetar karena tabrakan energi itu. Dan jari Lindong yang bersentuhan dengan batu kesunyian pada saat ini sebenarnya telah mati rasa. Dan tiba-tiba saja Lindong sekarang sangat terkejut. Dia sedikit frustasi karena sebenarnya batu kesunyian ini telah benar-benar menarik semua kekuatan sunyi. Seolah-olah batu kesunyian tidak mengizinkan Lindong untuk menyerap lebih banyak kekuatan sunyi yang ada di dalamnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius karena pada saat ini benih kesunyian yang ada di dalam dantiannya akan segera terbentuk. Jika sampai kekuatan sunyi benar-benar diblokir oleh batu kesunyian ini, maka benih kesunyian juga akan gagal dalam pembentukannya. Hal ini membuat Lindong tidak ingin menyerah, yang pada akhirnya Lindong pun membuka telapak tangannya. Dan pada saat ini kelima jarinya telah bersentuhan dengan batu sunyi. Dari dalam tangan Lindong sendiri, 5 kekuatan pelahap pada saat ini telah dipancarkan. Dan hal itu langsung mengebor ke bagian dalam dari batu kesunyian. Pada saat ini batu kesunyian jelas menyadari bahwa dirinya sedang ditekan oleh sebuah energi yang berwarna hitam yang mengebor jauh ke dalam dirinya. Segera setelah itu gelombang demi gelombang kekuatan sunyi yang tidak tertandingi
kini telah melonjak dan memblokir semua serangan yang dilancarkan oleh Lindong. Patwa buta yang bisa merasakan kejadian ini, ekspresi di wajahnya segera berubah. Yang pada akhirnya patwa buta itu pun berkata, bocah itu benar-benar membangkitkan kemarahan dari batu kesunyian. Adegan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada Sutong saat itu. Ketika merasakan penolakan dari batu kesunyian, Lindong pun menggertakkan giginya dan dia bergumam dengan pelan, batu sialan. Lindong pun berpikir, jika dia pada saat ini mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari batu simbol pelahap, maka dia tidak akan pernah takut pada batu kesunyian ini. Namun di bawah tatapan banyak orang, Lindong tidak mungkin untuk mengungkapkan rahasia yang ada di dalam tubuhnya. Dari apa yang Lindong rasakan pada saat ini, jelas batu kesunyian juga merasakan sebuah keputusasaan. Segera setelah itu, batu kesunyian meluncurkan gelombang demi gelombang dari kekuatan sunyi yang mengerikan, yang secara langsung benar-benar telah menekan 5 cahaya hitam, yang pada akhirnya cahaya hitam itu kembali ke dalam tubuh Lindong. Merasakan adegan ini membuat Lindong mengerutkan keningnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa penyerapannya akan memicu kemarahan dari batu kesunyian. Jari Lindong yang pada saat ini bersentuhan dengan batu kesunyian tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Dan gelombang gaya tolak juga telah disebarkan oleh batu kesunyian. Hal ini benar-benar mencoba untuk mendorong jari-jari dari Lindong supaya tidak menyentuhnya lagi. Ekspresi di wajah Lindong segera berubah menjadi sangat jelek karena dia merasakan bahwa batu sunyi ini benar-benar telah menolak dirinya. Sementara di dalam pikiran Lindong, dia bergumam, apakah aku akan benar-benar gagal di dalam langkah ini? Jika aku tidak bisa memadatkan benih kesunyian, maka aku juga tidak akan bisa berlatih seni bela diri dari aula sunyi. Satu persatu jari dari Lindong pada saat ini terguncang, dan hal itu segera terlepas dari batu kesunyian. Sebesar apapun Lindong berjuang, dia masih tidak bisa menahan energi menjijikan yang telah dikeluarkan oleh batu kesunyian ini. Karena pada akhirnya dia secara langsung bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari sebuah harta karun Yuan murni. Pada saat jari terakhir dari Lindong akan segera didorong, Lindong menjadi sangat marah, yang kemudian dia berkata, batu kesunyian, persetan denganmu. Dan tiba-tiba saja Lindong merasakan sesuatu yang akan segera keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat tubuh dari Lindong mulai bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya putih yang sangat terang segera keluar dari jari terakhir Lindong yang masih menempel dengan batu kesunyian. Dan setelah itu cahaya putih terang itu menembus dengan kejam ke bagian terdalam dari batu kesunyian. Bahkan suara yang samar-samar kini telah terdengar karena pada saat ini cahaya putih itu benar-benar telah menghantam lapisan demi lapisan kekuatan sunyi yang ada di dalam batu kesunyian. Dan setelah itu lapisan-lapisan kekuatan sunyi benar-benar runtuh di hadapan cahaya putih terang. Melihat kejadian ini, tatapan mata dari Lindong benar-benar tercengang, dan hanya dalam waktu 10 detik saja cahaya putih terang telah mencapai bagian terdalam dari batu kesunyian. Pada saat itu fluktuasi yang aneh mulai menyebar. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut karena sebenarnya batu sunyi yang ada di hadapannya mulai bergetar. Ketika Lindong masih belum menyadari apa yang benar-benar terjadi saat ini, sebuah gelombang kekuatan sunyi yang sangat kuat segera mengalir keluar dari dalam batu kesunyian seperti semburan air banjir. Dan dengan kecepatan yang sangat menakutkan, hal itu segera bergegas memasuki tubuh Lindong dan mengalir ke dalam dantiannya. Kedatangan dari kekuatan sunyi yang gila-gilaan ini membuat kabut abu-abu yang berada di dalam dantian Lindong pada akhirnya mulai mengembun. Dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya kabut abu-abu itu benar-benar telah berubah menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong telah berhasil memadatkan benih kesunyian.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena sekarang benih kesunyian telah terbentuk di dalam dantian Lindong, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari seni bela diri dari aula sunyi. Dan seni bela diri apa yang akan didapatkan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.